Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafiina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam Rabbun karim wa anta dzu khulqin alim fasfa' lana indal karim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian Al-Hikam 32. Rabbama kunta musian fa'araka ihsana minka suhbah. Orang yang berkawan dengan orang yang lebih buruk, otomatis dia merasa lebih berkawan dengan orang yang lebih kendor mujahadahnya, lebih gelonjong perjuangannya, lebih malas ubudiyahnya, dan sebagainya, otomatis merasa saya lebih giat, lebih rajin, lebih semangat dari dirinya. Inilah suatu hal yang negatif, suatu kerugian dalam berkawan dengan orang yang lebih rendah keadaannya dari dirinya. Dengan sendirinya dia menjadi mati semangatnya, sebab sudah merasa baik, malah merasa lebih baik. Dan di samping itu semangatnya otomatis dia takabur, malah mungkin dia merasa lebih baik, tapi kenyataannya dia lebih jelek. Merasa lebih jelek dari dan lebih berlarut-larut di antara orang sejagat malah, supaya merasa tidak ada orang lain yang lebih banyak maksiatnya daripada dirinya. Bahkan orang lain yang bermaksiat, yang berlarut-larut adalah dan dari saya sumbernya. Harus begitu. Kalau orang sungguh-sungguh merasa seperti itu, berarti dia sungguh-sungguh mempergunakan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari ujub, riya, takabur yang menyeret manusia ke neraka kehancuran dan kemusnahan. Tapi sudah merasa aksinya, berarti dia merasa imitasi. Kalau sungguh-sungguh merasa, otomatis dia gerayah-gerayah atau mencari makanan atau minuman. Begitu juga orang merasa jelek. Kalau sungguh-sungguh dia merasa, otomatis dia berusaha memperbaikinya. Merasa jelek kok tidak mau berusaha memperbaiki, merasa imitasi, pura-pura merasa. Mari kita tinjau keadaan kita masing-masing para hadirin hadirat, terutama dalam mujahadah-mujahadah. Ketika menerima anjuran-anjuran, saya merasa begini begitu, malah sampai tak tertahan mencucurkan air mata, berteriak, menjerit. Tapi kenyataannya bagaimana? Adakah perubahan? Kalau tidak ada perubahan berarti prihatinnya itu hanya imitasi, bujukan setan, supaya marem. Malah saking maremnya jadi merasa bangga. Saya bisa prihatin, saya merasa jelek-jeleknya orang, saya bisa menangis, saya bisa mencucurkan air mata di dalam mujahadah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak tahu bahwa di belakangnya ada jebakan, imitasi rayuan setan, tidak merasa. Fakta tidak ada kemajuan, mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Setelah merasa zalim, ada perubahan atau tidak? Kalau tidak berarti menipu dan menipu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, mari kita berusaha meningkat. Jangan sampai di antara kita ada yang begitu. Mari kita berubah sekarang. Yakni an suhbata man huwa dunaka dararun mahdun li'annaha tughti anka uyubaka wa tubayyinu laka kamalaka fatujibu laka husnadh dhanna binafsika fata'jubu bi'amalika wa taqna'u bi'ahwalika warida 'anil nafsi warru'yati ihsaniha aslin kulli syai'. Terus jadi berkawan dengan orang yang sebawahnya, baik itu memang sungguh-sungguh di bawahnya, lebih
berkata di atasnya, ini doronum, mazlum, bahaya, merugikan, menghancurkan. Sebab dia selalu merasa baik, otomatis lalu mati semangatnya dan tidak tahu negatifnya, tidak tahu kesalahannya, tidak tahu dosanya. Yang dia ketahui hanya kebaikan dirinya sendiri di atas kawannya atau di atas orang banyak. Membanggakan perjuangannya, mujahadahnya, kehausan hatinya, kebijaksanaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Otomatis dia tekuk lutut kepada dijajah imperatif nafsu. Otomatis dia mempertuhankan nafsunya. Berarti dia memperalat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperalat untuk menyembah kepada nafsunya. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau badan kita masing-masing. Melakukan begitu apakah tidak? Jika melakukan, mari sekarang juga kita bertobat. Kalau tidak, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berani mengaku-aku. Mari kita terus tingkatkan, berdep-dep merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan pengajian ini, kita jangan berkawan dengan orang di sebawahnya, harus berkawan dengan orang yang lebih di atasnya. Inilah antara lain hikmahnya. Antara lain dengan mempelajari sejarah-sejarah para anbiya wal mursalin, para ulama-ulama dan para aulia. Misalnya mempelajari sejarah Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Syekh Al-Jalani, Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Khususnya di Jawa, mempelajari Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan lain-lain. Itu lalu otomatis kita tertarik, sedikit banyak terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan pribadi beliau-beliau tersebut. Jadi sekali lagi, jangan sampai berkawan yang membawa kerugian. Malah sekalipun kawan itu sebawahnya, supaya kita dapat memanfaatkan. Antara lain dengan husnudzon, sekalipun di bawah saya ilmiahnya, mujadahnya, dan sebagainya, tetapi dia lebih sadar, lebih lillah billah dari saya. Sekalipun aktif mujadah saya, ibadah saya, sembahyang saya, sholat saya, perjuangan saya, tapi saya jauh tidak ikhlas, tidak pamrih, masih pamrih. Dan di samping itu harus dimanfaatkan lagi untuk penyiaran. Dia yang lebih bawah harus kita tarik. Kita tarik kepada kesadaran yang lebih meningkat lagi. Tahu kawannya kejegur jeglongan, kok malah diubyuki, atau paling-paling diam saja. Saya melihat ini berarti merugi sekali pada kawannya itu. Tahu kawannya atau orang lain sekalipun kejegur sumur, kok malah ikut-ikutan jegur, atau paling-paling hanya melihat dan hanya menertawakan. Ini betul-betul orang tidak normal. Sekalipun tidak menertawakan, hanya ngebleki batu kepada orang yang di dalam sumur itu. Dan sudah barang tentu dia akan dimintai pertanggungjawaban besok pada yaumil qiyamah. Di samping itu otomatis dituntut oleh yang kejegur sumur tadi. Mari pada hadirin hadirat, kita tinjau keadaan pribadi kita di dalam kita berkawan. Atau bahkan di dalam kita memandang orang lain sekalipun, perlu ada penhentian. Perlu adanya peningkatan sesudah peninjauan. Tidak bisa diperbaiki jika tidak mengetahui mana yang rusak. Ibarat orang punya kendaraan, tahu ada serep atau baut yang kurang benar, lebih-lebih bagian-bagian mesin yang tidak normal, kok tidak mau memperbaiki. Jadi masih bisa jalan, masih tetap dipaksakan jalan. Ini berarti bunuh diri. Sekurang-kurangnya tidak hati-hati terhadap kemungkinan bahaya kecelakaan akibat adanya bagian-bagian motornya yang tidak normal itu. Berarti membiarkan diri hancur berantakan. Ini akibat teliti terhadap onderdil mesin yang kurang sempurna. Kurang pengawasan, kurang kontrol. Jika belum tahu ya yang rusak harus dicari. Kalau sudah ketemu harus diperbaiki. Itu ibarat kendaraan. Begitu juga harus selalu kita tinjau. Kita selidiki mana-mana yang kurang baik, yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Kalau sudah ketemu, harus konsekuen melaksanakan. Normal. Sudah tahu yang rusak tidak mau memperbaiki, ini namanya orang yang normal.
dia akan menghadapi kerugian yang jauh lebih besar lagi. Jadi sama halnya dengan materi. Para hadirin hadirat, ya kalau soal materi atau duniawi hanya sepintas-lintas saja, saklapan sekejap. Sekalipun kerugian yang bagaimanapun juga hanya saklapan, sekejap waktu atau hari atau bulan atau tahun paling-paling. Tetapi kerugian di akhirat sakjek dan blek selama-lamanya ya para hadirin hadirat. Kalau sakit ya terus-terus sakit. Di dunia pada umumnya sehat dan sakit. Tapi yang jauh lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Tapi di akhirat sakjek dumblek, kalau sakit terus sakit. Kalau rugi ya terus rugi. Para hadirin hadirat, mari kalau soal dunia kita kebanyakan selalu berusaha sekuat mungkin, di mana ada kemampuan kita tempuh. Kalau tidak ada kemampuan berusaha mencari kemampuan. Kalau selalu berusaha sekuat mungkin, di mana ada kemampuan kita tempuh. Kalau tidak ada kemampuan berusaha cari kemampuan untuk itu. Bagaimana agar supaya mampu? Itu soal dunia yang hanya saklapan para hadirin hadirat. Dagang atau tani atau pegawai atau usaha ini dan itu selalu dipikir, diusahakan agar banyak hasil, agar banyak untung, agar memperoleh kenaikan gaji, agar agar sebelum ketemu terus dicari, diusahakan. Kalau sudah ketemu dilaksanakan sampai lupa siang dan malam. Semua menjadi siang, tidak mengenal malam. Ini soal dunia yang hanya saklapan para hadirin hadirat. Jika keadaan kita begini, akal pikiran kita di mana para hadirin hadirat? Katanya punya akal, punya pikiran, tapi fakta menunjukkan dengan jelas para hadirin hadirat. Mari, mari. Waridha 'anil nafsi warru'yata ihsaniha aslu kulli syarrin. Puas senantiasa nuruti hawa nafsu dan memandang baik padanya adalah sumber segala keburukan dan kejahatan. Ciri khas dari nafsu adalah suka pada enak dan kepenak. Tidak mau kangelan, tidak mau kesusahan. Fa'in aradta wala budda an tashaba man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allah maqaluhu fashab mithlaka hatta takuna fi suhbatihi la laka wala alaik. Di sini dikatakan jika terpaksa karena jalan buntu, merasa kawan yang bermanfaat, tapi seharusnya tidak buntu, harus selalu dapat memanfaatkan. Tapi kalau memang sungguh-sungguh buntu, maka carilah kawan lain yang sebaya dengan dirimu. Sehingga di dalam berkawan itu nanti engkau tidak mengalami kerugian, tapi juga tidak memperoleh keuntungan. Ini kalau terpaksa tidak mendapat kawan yang lebih atas tingkat. Tinggal mau apa tidak. Sudah kita manfaatkan atau belum, itu terserah kita masing-masing. Tsumma alamu an suhbatal arifina ala qismain, suhbatul iradah wa suhbatut tabarruk. Fa suhbatul iradah hiya allati yushtaratu laha syurutul ma'rufatil lati hasiluha ay yakuna al muridu ma syaikhi kal mayyiti baina yadayil ghasil. Wa suhbatat tabarruka iyallati yakunul qasdu biha dukhulu ma'al qaumi wa tazanni biziyyahimil wal intidami fi salakil aqdihim. Berkawan dengan arifin, orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Satu, suhbatur rodah, berkenalan sebagai murid. Minta ditunjukkan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkawan atau berkenalan agar mentalnya menjadi lebih baik. Tidak mursal, tidak rusak, tidak bejat. Mental yang diridhoi Allah wa Rasulullah sallallahu. Dan kedua, suhbatut tabarruk, berkawan agar mendapat barokahnya orang yang dijadikan kawan atau kenalan. Berkawan yang pertama, suhbatul iradah, usaha untuk memperbaiki mental, terutama agar supaya sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya artinya yang harus dipenuhi murid. Orang yang kawan dengan arifin tadi antara lain harus seperti mayit
dengan orang yang memandikan. Diapakan saja harus manut, menyerah bokokkan kepada gurunya. Apapun yang diminta guru atau syekh harus diberikan. Diminta istrinya harus diberikan, dibunuh, menyerah diri dan sebagainya, sebagainya. Itu syaratnya. Syaratnya guru atau syekh pertama harus orang yang sungguh-sungguh sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dari imperalis nafsu, mampu mengantarkan muridnya sowan, beraudensi di hadapan Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang sepi ing pamrih, sama tidak ingin mendapatkan sesuatu apa-apa dari muridnya, moral atau lebih-lebih material, dunia atau akhirat. Sama sekali tidak membutuhkan itu semua. Malah menyokong, membantu kepada murid. Soal moral dan material, dan dia sebagai guru atau syekh harus mampu mengantarkan si murid sowan terhadap menghadap kehadiran Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat yang jauh, murid di timur dan guru di jagat barat, harus murid dari kejauhan. Oleh karena hal-hal seperti di atas, jangan gampang-gampang mengatakan saya seorang guru, saya seorang murid, kalau tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Guru dan murid palsu namanya. Mestinya guru dapat mengatakan sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Memperbaiki mental sekalipun dari jauhan. Di samping guru itu sendiri sudah mampu sowan senantiasa tekuk lutut di hadapan Allah. Juga si murid syaratnya harus menyerah bongkokkan kepada guru. Dilempar kemanapun harus tunduk. Lah, di antara kita bagaimana para hadirin? Kalau sebagai murid, apakah sudah memenuhi syarat-syarat sebagai murid? Dan kalau mengaku guru, sudahkah memenuhi syarat-syarat seorang guru seperti di atas? Tapi kita di dalam Wahidiyah tidak ada istilah guru dan murid. Sebab yaitu tadi, maaf, saya sendiri misalnya, untuk menjadi murid, saya merasa tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat murid. Ya kalau bicara soal menyerah bongkokkan sih gampang, tapi fakta kenyataan jauh lebih sukar. Lah lebih-lebih menjadi guru, pernyataan gampang, tapi kenyataannya lebih berat. Oleh karena itu di dalam Wahidiyah kita menggunakan sistem bersama-sama, gotong royong, saling bantu-membantu satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong, bantu-membantu kamu sekalian dalam menjalankan kebaikan dan takwa, kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di samping itu, kita harus merasa bahwa semua yang kita hadapi itu adalah itu guru saya. Sesama manusia semua harus kita jadikan guru. Guru yang mengantarkan kita kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. At-turuqu ila Allah bi'adadi dzarratil khalaiq. Jalan menuju sowan kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak bilangan makhluk. Segala adalah jalan untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok kita menghadapi makhluk, melihat atau mendengar atau merasa atau berangan-angan atau ingat, tidak kita jadikan untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita jadikan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menyalahgunakan makhluk. Dan kalau menyalahgunakan, besok dituntut oleh jalan itu sendiri. Makhluk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia guru saya. Karena dia guru saya yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus takzim, menghormati kepada guru saya. Ini bidang yang harus diisi. Ada seorang Ba'dul Arifin dimintai keterangan oleh salah seorang muridnya. Siapa guru Bapak? Jawabnya, guruku seekor kucing. Kucing waktu akan menerkam mangsanya, tikus tidak berkedip, bulunya pun tidak bergerak. Lah mestinya aku terhadap Allah Subhanahu wa taala harus begitu, mentelang hatinya, sebab senantiasa diawasi, diincar oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok aku kurang perhatian, sembrono, berarti aku menerima pemberian Tuhan dengan tangan kiri atau dengan kaki. Kalau saya tidak mentelang, boleh digambarkan kanan, kiri, muka, belakang, jurang neraka. Bergerak sedikit jatuh ke neraka. Setelah aku memikirkan kucing, alhamdulillah aku bisa menjalani begitu. Pengalaman yang sungguh berharga begitu. Para hadirat, pokoknya semua harus kita jadikan guru. Lebih-lebih sesama manusianya. Sekalipun bekas muridnya dulu-dulunya. Sekalipun dia yang memberi selawat Wahidiyah saya, harus saya jadikan guru.
Bagaimana para hadirin hadirat, kita sudah begitu atau belum? Perlu senantiasa kita koreksi. Jika kita tidak mengetahui kekurangan-kekurangan, kita tidak bisa menambah, ibarat kita periksa bensinnya masih banyak atau tinggal sedikit, cukup untuk jalan atau tidak. Kalau tidak tahu, lebih-lebih merasa bensin masih penuh, padahal sudah habis, nanti akan mengalami kangelan sendiri di tengah jalan. Mari kita selalu meninjau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Apa? Yang kurang apanya? Yang belum saya jalani yang mana? Padahal semua kita mampu. Mampu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jika tidak kita syukur, namanya kita kufur, ingkar, tidak merasa diberi oleh Tuhan, merasa kepunyaan sendiri, tidak diterima kasihi, berarti disalahgunakan. Jika tidak kita syukuri, kemampuan kita itu sendiri besok menuntut kepada kita. Ya Tuhan, ya Allah, saya adalah kemampuan yang Engkau berikan kepada si fulan. Si fulan, tapi oleh dia saya cuma dipenjara saja. Tidak digunakan semestinya, malah disalahgunakan, tidak disyukuri. Sekarang saya menuntut, tidak terima ya Tuhan. Kalau dia diikutsertakan, dibakar di neraka. Saya tidak terima ya Tuhan. Itu otomatis begitu para hadirat. Lebih-lebih ya Tuhan, aku adalah nikmat, kemampuan, nikmat mendengar, nikmat melihat dan lain sebagainya. Ya Alhamdulillah, dia selalu menggunakan aku untuk apa yang Kau ridhoi ya Tuhan, ya Allah. Saya suara menjadi saksi ya Allah, bahwa dia ketika mendengar saya, dia selalu sadar menyembah nafsunya, ya Tuhan. Berilah dia kasih sayang dan ridho-Mu ya Allah. Kumpulkan dia dengan kasih-Mu Rasulullah SAW ya Tuhan. Sebab ajaran yang dia laksanakan itu yang membawa Rasulullah SAW dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau disalahgunakan, masing-masing akan menuntut. Jika di antara kita pernah makan daging, besok daging itu dihidupkan kembali dan matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, saya daging kambing dulu saya disembelih oleh orang itu, lalu dimakannya, tetapi caranya makan disalahgunakan hanya untuk menuruti kemauan nafsunya saja. Dia ingin ikan kambing, lalu disembelihnya dan dimakan dagingku, vitamin dari aku yang dimakan dia itu hanya untuk memuaskan nafsunya, syahwatnya ya Tuhan. Ya saya tidak rela ya Tuhan, banyak para hadirin hadirat. Ya maaf, soal berkawan dengan tujuan tabarruk tadi, subatul tabarruk, agar lebih ringan syarat berkawan dengan guru tadi, cukup dengan perkenalan atau silaturahmi dalam waktu sekejap saja. Tapi yaitu otomatis harus dengan adab-adab yang baik, yang sopan, menghormati dan ada maksud tabarruk seperti kita maklumi. Maqalla amalun baraza min qalbi zahid wala kathru amalun baraza min qalbi raghib. Orang yang hatinya senantiasa dijerat oleh dunia, senantiasa dikuasai imperatif nafsu, tidak ada istilah buat banyak amalnya. Sekalipun beberapa jam hari, sekalipun 1000 tahun, sekalipun tidak ada nilainya sama sekali. Malah makin banyak semakin berat. Bukan semakin tambah kebaikannya, melainkan makin berat akibat kerusakannya. Sebab makin banyak dia menyalahgunakan. Mari para hadirin hadirat kita teliti. Allahu Akbar, ingat sawah, ingat pasar, ingat tugas, ingat ini, ingat itu. Bukankah begini ini menyalahgunakan, ngapusi, menipu para hadirin hadirat. Luarnya Allahu Akbar sholat, tapi dalamnya hatinya keluyuran, keliaran ke sawah, ke pasar, ke dapur, ke kantor, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada semuanya, ngapusi, menipu dirinya sendiri, menipu kawannya sendiri, menipu Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Menipu dengan Tuhan dan menipu orang-orang beriman lainnya. Bukankah itu orang munafik? Menipu kepada Tuhan.
Katanya sembahyang, sholat, tapi mari kita akui para hadirin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalamu alaika wal ahli alaika wa nurul khalqi hadil anam aslahu warhamu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaruda kundu syahsun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam aslahu warhamu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaruda kundu syahsun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadilana wa aslahu warhamu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsun halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawfi salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur la ya sayyidi binatra musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawfi salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur la ya sayyidi binatra musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawfi salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur la ya sayyidi binatra musilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalami dolat wa dolat hilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi warman ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalami dolat wa dolat hilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi warman ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalami dolat wa dolat hilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wa limati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa jalana wa muslimin bil wahidiyati rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib wa limadana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa jalana wa muslimin bil wahidiyat ya Rabbana ufir yasrif tahwadina qarib wa libanana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa jalana wa muslimin bil wahidiyat ya Rabbana ufir yasrif tahwadina qarib wa libanana ya Rabbana. Al-Fatihah. Jadi dalam pengajian ini diutarakan bahwa amal ibadah yang ikhlas sungguh lillah billah, lirrasul birrasul istilah wahidiyah, yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, tidak terpikat oleh dunia, tidak ada istilah sedikit atau sebentar. Sekalipun kelihatannya sedikit atau sebentar, tapi buahnya hasilnya tidak dapat digambarkan besarnya, terutama besok pada yaumil qiyamah, yaumil akhirah. Sebaliknya amal yang tidak ikhlas, amal yang didorong oleh nafsu, dikendalikan oleh imperan nafsu, amal yang kesemsem oleh soal dunia, ad-dunya kullu yulhiku anillah. Yang disebut dunia apa saja yang melupakan dari Allah. Itu namanya dunia. Lebih-lebih lagi dunia lahir batin. Orang yang hatinya selalu jajah dikuasai oleh imperan nafsu, tidak ada istilah amal banyak. Lahirnya kelihatan banyak, aktif, getu ibadah, mujahadah dan sebagainya. Itu hanya kelihatannya saja. Sedangkan isinya dalamnya sedikit sekali. Tidak berarti. Malah makin banyak ibadahnya, makin banyak pula dosanya. Di samping itu, di samping tidak ikhlas, di samping Allahu Akbar hatinya ke sana kemari, ada lagi keburukannya, yaitu diakui. Mengaku bisa sembahyang, sholat, bisa mujahadah, bisa amal ini dan itu dan sebagainya. Aku. Atau makin banyak keistimewaannya, makin berat dosa yang dibawa. Makin banyak ibadah, makin banyak ilmunya, makin banyak takaburnya, makin banyak riya, ujub dan sebagainya. Kalau begitu apa tidak usah ibadah dan tidak usah cari ilmu? Ya harus banyak ibadah, tapi ya jangan disalahgunakan. Harus banyak memiliki ilmu-ilmu, tapi jangan disalahgunakan. Harus lillah billah. Harus fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum dapat jangan putus asa, terus usaha ila yaumil qiyamah.
Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikaruniai taufik hidayah yang sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Wa qad ruwiya an Ibnu Mas'ud annahu qala raqatani min zahidi alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al mujtahidina ila akhir dahri abadan mursada. Sarmada. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, 2 rakaatnya orang yang zuhud bertapa, tidak kintil-kintil dunia, tidak terpengaruh dunia, yang alim, yang sadar kepada Allah, lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah yang ijtihad, terus menerus tidak henti-hentinya beribadah seperti malaikat. Tapi jauh lebih baik lagi 2 rakaatnya orang yang zuhud, yang sadar kepada Allah Ta'ala, sebab sekalipun tidak henti-hentinya ibadah, tetapi justru selalu disalahgunakan. Makin mempeng, makin besar takamburnya, makin banyak penyalahgunaannya. Mari para hadirin hadirat, kita koreksi keadaan ibadah kita masing-masing. Sembahyang kita, sholat kita masing-masing termasuk yang mana? Tidak berarti melarang atau mencegah ibadah yang banyak ya. Tapi yang banyak, tapi jangan salah digunakan. Apa tidak boleh minta soal dunia? Ya boleh, tapi jangan disalahgunakan. Jangan hanya nuruti karpe nafsu saja. Harus soal dunia sekalipun, tapi untuk fafirulallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tuhan membuat dunia ini dan diberikan kepada manusia supaya digunakan sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ibarat sawah, sawah harus ditanami untuk sangu, untuk bekal di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawahnya, ladangnya akhirat. Dunia harus digunakan sangu, bekal ke akhirat. Jangan sampai berani-berani menggunakan dunia tidak untuk akhirat. Dunia jika dijadikan surga, dunia kelak akan menjadi neraka akhirat. Ini salah guna yang berbahaya sekali. Allah menciptakan dunia untuk bekal kita ke akhirat. Kalau tidak kita jadikan bekal ke akhirat, namanya menyalahgunakan. Akan berbalik menjadi jahanam untuk menyiksa mereka yang menyalahgunakan. Jadi yang penting dan pokok adalah hati kita. Ini tidak berarti mengesampingkan usaha lahir ya. Tapi justru usaha lahir itu harus disetir oleh hati. Kita berada di pengajian ini otomatis dikomando oleh hati. Jadi lahiriah itu hanya merupakan akibat buah dari hati. Jika hati buruk, otomatis lahirnya buruk, mengajak kepada kejahatan. Dikatakan hatinya sudah baik, tapi kok lahiriahnya tidak baik. Itu namanya baik imitasi. Kalau memang sungguh-sungguh sadar, otomatis tidak berani berkutik para hati-hati. Coba kita bayangkan kita berdiri atau duduk di suatu tempat yang pas-pasan. Sedang di kanan kiri, muka belakang kita jurang api. Otomatis bergeser sedikit saja pun tidak berani. Sama sekali tidak berani berkutik. Kalau kita sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh beriman, otomatis hati kita tidak berani berkutik. Tapi kenyataan kita ya iman ya sadar, tapi kenyataan kok mencela-mencele. Hati kita kesana kemari para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kita sadari, kita akui, iman kita ini iman imitasi. Perlu adanya perbaikan. Mumpung ada kesempatan kita merasa imitasi tapi hanya merasa saja, tidak mau memperbaiki, ini jauh lebih berat para hadirin hadirat. Sudah merasa buruk kok tidak mau memperbaiki, merasanya itu merasa imitasi. Berat para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, silahkan mengatur rumah tangganya, mengatur dagangannya, mengatur ekonominya, mengatur usahanya dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali berani menyalahgunakan untuk tidak fafiru wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak fafirillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terus-menerus kintil-kintil atau terpengaruh katut pada itu semua para hadirin hadirat. Allahu Akbar, ke sawah, ke pasar, ke dapur, ke semuanya tempat. Ini di samping menyalahgunakan juga kintil-kintil gilas oleh nafsunya. Besok pada sakaratul maut dia dijadikan rebutan antara sawah, pasar, kantor, usaha dengan malaikat Israel. Sawah gandoli jangan mati, Israel batak aja, mempeng aja. Pasar, toko, perusahaan gandoli jangan mati. Aku jangan kamu tinggalkan. Anak, istri, orang tua gandoli jangan mati. Tapi Israel batak, ayo harus mati. Gelangnya
sepeda motornya, TV-nya, jamiahnya, semua gandoli tidak mau ditinggal mati. Tapi Israel tidak mau ditahan-tahan, harus mati. Ini kalau orang berani-berani menyalahgunakan para hadirin-hadirat. Alangkah beratnya dijadikan endeng-endengan atau rebutan, main antara sawahnya, gelangnya, pakaiannya, motornya, suaminya, istrinya, jabatannya, dan seterusnya dengan malaikat Israel. Dan semua itu kalah dengan malaikat Israel. Sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nanti pada waktu sakaratul maut, waktu sekarat, pasti sungguh diwujudkan para hadirin. Endeng-endengan antara dunia yang disalahgunakan dengan malaikat Israel yang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Badan menjadi koyak-koyak, sobek, tidak percaya. Silakan alami sendiri nanti. Awas waktu Israel datang. Para hadirin hadirat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di samping itu para hadirin hadirat, semoga pengajian di pagi ini diridhai Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, membuahkan kemajuan yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan kita. Fafiru ilallah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon restu kepada para hadirin hadirat, mudah-mudahan saya tidak lama lagi segera bebas dari nafsu. Mari para hadirin hadirat, kita senantiasa saling doa mendoakan, saling senantiasa gotong royong yang belum bebas dari nafsu, mudah-mudahan lekas diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasiyatiz zaman wa awanihi wa sa'ir auliya ahbabihi radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah mudah-mudahan diberi peningkatannya sebanyak-banyaknya. Kiranya pengajian cukup sekian dan selanjutnya waktu dipersilakan ke depan. Nuwun sewu para hadirin hadirat, jika kita masih merasa menyalahgunakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, mari cepat-cepat tobat. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung belum dijadikan endeng-endeng antara Israel dan dunia yang kita salahgunakan. Pasti diterima. Adanya tidak diterima itu disebabkan dari dirinya sendiri yang kurang ikhlas, kurang memenuhi syarat-syaratnya. Tobatnya hanya imitasi, hanya lahirnya saja. Kalau begitu saya mohon ampun, saya mohon tobat Gusti, tapi ibarat terhadap sesama kawannya. Mbak Yu atau D atau Mas, saya minta maaf, saya yang salah. Tapi bilang begitu sambil menempeleng. Tidak tobat, tapi mengejek, menghina sesama sudah terkecam begitu. Lebih-lebih berani-berani mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin hadirat, kita doi, kita akui, kita grepo-grepo kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dolim Gusti, saya berlalu begini begitu, tapi di samping itu berbuat yang melukai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ini suatu ejekan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, malam ya'rifu qadarul na'ami bi wajdaniha arafaha min wujudi wa qadaiha. Barang siapa dikarunia nikmat tidak merasai, tidak menyadari bahwa diberi, nanti baru merasa jika nikmat itu sudah dicabut. Pasti kita sekarang diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak bisa dibeli dengan materi berapapun banyaknya. Kita dibunuh dan kita diganti materi sejagat, maukah para hadirin hadirat? Kita bisa bernafas, bisa mendengar, melihat, berpikir dan lain sebagainya. Kita semua diberi iman, Islam, sadar. Tapi kalau kita tidak mau menyadari semuanya itu, tidak mau tahu adanya pemberian itu, awas nanti jika Israel sudah datang, rasakan sendiri. Hidup kita dicabut, iman Islam kita jika tidak mau menyadari mungkin sekali dicabut sekaligus. Alangkah ya para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, soal materi, soal dunia tadi ya, kalau daerah banjir, air tidak ada harganya, malah waleh bosan. Tapi coba di daerah padang pasir yang jauh di ujung tepian, para hadirin hadirat baru menyadari betapa nilainya air. Segelas air berani membeli puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran. Bahkan kalau perlu sak jagat berani menembusnya. Itu hanya segelas air, sebab sudah sangat haus sekali. Jika dalam detik-detik itu tidak mendapat segelas air tadi, mati seketika. Itu baru hidup di dunia yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan hidup di akhirat. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, kita semua sudah memiliki ilmiah tentang itu. Tapi konsekuensi dari ilmiah itu bagaimana? Sadari ya, mari kita masing-masing mengoreksi keadaan kita masing-masing. Mari para hadirin hadirat, banyak dakwah-dakwah antara lain
Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana wabsirna wa sami'na famji'na na'mal soliha inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat kejadian ketika orang-orang berdosa menyalahgunakan itu, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya sambil berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengajarkan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wa minal qasiyati zaman antar wa karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.